Tapi Pak, kalau ternyata ada doji itu ternyata benar berbalik gimana? Momentum yang sama, metodenya dua. Pak Tito kalau misalkan ketemu kayak gitu bakal ngapain? Halo teman-teman Real Traders, balik lagi YouTube channel Traders Family. Udah pasti sama Pak Tito, ya udah nggak perlu hayal lagi Pak. Saya habis debat, gemes banget. Dah langsung aja. Tunggu, jelasin dulu San. Ya udah nggak perlu, udah ini mau dijelasin sekarang udah nggak apa-apa. Apaan? Nih, contoh Pak, misalkan ini chart harganya lagi naik Pak. Sampai ke level, ya contohnya Harga. level 1000 deh. Ya level harga, maaf buru-buru. Di harga 1000 ini, Pelan-pelan. Ini kan Iya, yang jelasin ini ke saya. Debatnya sama siapa saya nggak ngerti. Jangan ke saya, di bawah-bawah. Lanjut. di harga 1000, Ya, metode pertama muncul buy. oke. Oke, metode kedua muncul sell. Nah, kalau kejadian kayak gini kita mesti ngapain, Pak? Ini kalau Pak Tito pasti pilih salah satu, bener nggak Pak? Nggak, kalau misalkan saya mah pasti ambil dua-duanya. Enggak lah, salah satu lah kalau Pak Tito. mah Kenapa nggak mesti salah satu? Kan dua-duanya bisa profit. Nggak bisa, Nggak, pasti kalau dari Pak Tito pasti salah satu. Yang saya lebih bingung kenapa bisa ada dua metode. Ini loh ngebahas dari video yang minggu lalu. Bapak masih inget nggak? Kan banyak metode tuh yang digunain sama teman-teman semua. Ya. Udah otomatis hal ini kan pasti terjadi tuh karena banyak metode, macam-macam metode kan. Oh. Pasti kan akan terjadi posisi di mana ada momen yang sama, satu Iya, momen, iya. tapi gara-gara metodenya banyak, ada satu bilang buy, satu bilang sell nih gitu. Ngapain masih kita bahas kan kemarin udah selesai. Nah, itu kalau Ya, misalkan di posisi kayak gini teman-teman itu akan berpikir wah harus apa nih posisinya yang harus diambil, buy apa sell di momen yang bersamaan gitu. Ya debatnya kayak gitu, Pak. Ngapain Makanya didebatin? udah langsung udah tanya aja ke Pak Tito deh. Kok tanya ke saya juga nggak ngerti mau ngapain kalau begini. Iya. Kan Bapak pasti ada jawabannya loh. Ada jawabannya gitu loh, Pak. Ada satu hal gini, kalau misalkan dibilang harus buy apa sell, saya nggak tahu. Atau ambil dua-duanya, saya nggak tahu. Satu hal yang saya tahu persis, ya kan, teman-teman kita itu terjadinya apa? Adalah bingung. Ya itu mah pasti, Pak. Kalau bingung mah. Bukan. Kita aja bingung Kita apa juga debat? bingung. Sama, mereka sebenarnya juga bingung. Bingung pasti gini. Bingung pertama harus milih buy atau sell. Ya kan, karena ini mau di buy tapi kok bisa jadi turun. Mau di sell tapi bisa jadi juga naik. Ya kan? Mau ambil dua-duanya, locking. Ya. Makanya kan nggak mungkin Locking kan dong. tuh, nggak mungkin. Kalau Tapi kan nggak, bisa profit juga dua-duanya, ya nggak? tapi bisa juga loss dua-duanya. Ya iya sih. Nah tuh. Iya kan? Itu pasti serba bingung saat masuk posisi. Dan yang kedua, setelah mereka bingung, apa yang terjadi biasanya? Saat mereka udah bingung, mereka mulai nih bikin Cari pembenaran. bukan cari pembenaran. Oh, Ya cari- mungkin semacam kayak cari pembenaran, tapi lebih ini ya kayak mencari analisa tambahan. Analisa tambahan dalam artian kayaknya sih kemungkinan besar sih turun ini karena ini naiknya udah banyak. Ya kan, alias analisa by feeling. Kayaknya. ya kayaknya dong. Siapa Ya tahu kan? benar. Oh enggak, atau enggak mereka nanya, punya posisi apa? Buy. Punya posisi apa? Dukungan. Buy. Iya, Ya kan, yang oh sama. berarti buy nih. Ya kan, karena semua pada buy teman-temannya. Oke, ikut buy. Itu analisa tambahannya kan? Iya. Ya, itulah kebingungannya. Dan akhirnya saat mereka masuk posisi, begitu udah masuk posisi, akhirnya ambil buy kan? Ya akhirnya ambil buy. Begitu masuk posisi buy, nah muncullah kebingungan yang berikutnya nih. Tahu nggak apa? Apa? Nah, ini kan ceritanya kan ini kan naik. Di sini akhirnya udah membuat keputusan buy kan? Ya. Udah, nggak taunya harganya baru naik dikit turun. Begitu turun pasti langsung nih, aduh, udah bener tadi saya mau sell tuh sebenarnya tuh. Karena baru ngeliat pergerakan harga dikit nih. Ya. Ya kan? Akhirnya mulai ragu kan, aduh udah bener tadi saya mau sell. Oke lah, ya kan? Saya Close. sell aja, kali ini saya close. Ya kan, saya yakin saya sell. Oh, ditutup dulu. Iya. Tutup dulu dong, Bahkan ya kan? begitu kan teman-teman. Atau mungkin locking. Ya ambil lagi. Udah. Terus ternyata abis di sell, harganya naik. Naik. Aduh. Ya kan? Tahu gitu. Tahu gitu. Nggak Coba gini. saya nggak ngeliatin harga. Ya kan, tahu gitu saya tahan banyak. Udah. Oke lah, kali ini saya komit, laptop saya tutup. Sell-nya saya close. Ambil buy. Ambil buy lagi. Terus turun. Ya kan? Terus aja begitu. Terus turun dan seterusnya lah. Dalam artian, Nggak kelar-kelar. iya nggak kelar-kelar. Sebenarnya kenapa nggak kelar-kelar? Karena saat udah masuk posisi sekalipun, mereka akan dipenuhi dengan rasa bingung dan rasa ragu. Ragunya kenapa? Tadi dua-duanya metode momentum yang sama, metodenya dua. Satu bilang buy, satu bilang sell. Akhirnya kan serba nggak yakin kan? Ya. Harganya diliatin terus naik, oh tuh bener buy ini. Begitu turun, kan harusnya sell kan? Naik lagi, oh bener buy, udahlah tenang. Jadi plototin chart terus tuh biasanya. Iya dilihatinnya terus chartnya tuh. Tapi masih belum kejawab gitu loh Pak. Kalau emang ketemu
apa ya, skenario kayak gitu, oke dah, Pak Tito kalau misalkan ketemu kayak gitu bakal ngapain? Wah, berat juga saya jawabnya, karena saya hampir nggak mungkin sih saya Ya, Oke. ya, emang Tapi impossible sih. seandainya gitu, seandainya ada di posisi kayak gitu gimana? Nggak, gini ya. Sekarang tadi metode pertama bilang buy. Oke? Metode kedua bilang sell. Ya kan? Yang mayoritas orang lakukan, menurut saya nih, dan saya cukup yakin dalam hal ini. Yang mayoritas orang lakukan adalah mereka akan melihat mana yang profitnya lebih besar. Misalkan metode pertama tadi profitnya 200 pips lah misalkan. Ya kan? Metode kedua profitnya 100 pips. Ya kan? Mayoritas orang akan memilih yang buy. Iya, karena lebih besar ya. Bukan Ya, karena masa lebih sih? besar. Iya. Masa sih, Pak? Bukan sekedar karena lebih, ya benar sih karena lebih Kan besar. lebih- Tapi penyebabnya bukan karena ngeliat ini lebih besar. Penyebabnya kita dijawab di video kemarin. Oh. Karena mereka selalu membayangkan skenario terbaik. Mereka membayangkannya skenario terbaik. Dan yang mereka lihat adalah, wah ini kalau profit 200 pips nih. Tapi ada juga Pak yang mikirnya kayak, iya 100 pip aja skenario terbaiknya cepet kejemput. TP-nya kan bisa juga. Jarang. Kalau orang mikir iya skenario terbaik, namanya terbaik pasti ngambil yang terbanyak. Iyalah, makanya tadi masa sih 100 orang Biar gitu. selesai 100 gitu. pips bukan terbaik. Ya kalau itu bisa digedein. Ya, Ya agak lain gitu cerita, loh, Pak. Sal. Itu lain Bisa cerita, juga. lain Ya, cerita. tapi kan agak aneh gitu. Lain cerita kalau itu udah, ya kan. Sementara kalau saya, benar-benar saya dihadapkan dalam situasi seperti ini nih, yang saya lihat bukan posisi buy atau sell-nya. Yang saya lihat juga bukan 200 pips atau 100 pips ya. Terus apa? Yang saya lihat adalah metodenya. Metode pertama sama metode kedua. Yang dilihat apanya kok kayak gitu? Ingat kalimat saya di video minggu lalu, bahwa setiap metode memiliki probabilitasnya masing-masing. Bener ya? Tapi Ya. Pak, kalau kayak temen-temen nih yang edik, misalnya, oh kalau pair ini harus metode ini, kalau pair ini harus metode ini, gimana? Loh ya terserah, ini kan skenario terjadi sama pair. Di satu pair, ya kan? Muncul dua metode. Kalau pair ini metode A, pair itu metode B, udah nggak ada masalah. Ini udah nggak perlu diperdebatkan. Ini kan skenario-nya sekarang momentumnya satu. Harganya sama-sama 1.000. Muncul dua-duanya gitu loh. Dua metode mengatakan berlawanan. Satu buy, satu sell. Ini kan case-nya kan? Iya, iya. Bukan soal beda pair ini kan? Oh iya, Iya, benar itu. Bener kan? Itu. Sehingga yang kalau saya dihadapkan dengan situasi ini, balik lagi nih, saya akan memilih mana yang probabilitasnya paling tinggi. Pasti dong. Sekarang gini, kalau misalkan metode pertama probabilitasnya dikatakan 52%. Metode yang kedua probabilitasnya 60%. Saya nggak perlu lihat TPSL ya, yang saya pilih yang probabilitasnya lebih tinggi. Walaupun ternyata Kenapa secara nggak yang ini aja iya. Pak? Ini kan lebih gede Pak nih 200 pip nih. Lebih gede, tapi kemungkinan berhasilnya lebih kecil. Di saat saya bingung, saya akan lebih memilih yang kemungkinan berhasilnya lebih banyak. Wah ini Yang nih yang nggak kemungkinan dilihat. berhasilnya lebih tinggi. Ini yang nggak dilihat sama temen-temen nih. Mereka ya bener Bapak tadi bilang kebiasaan ngeliatnya mana yang profitnya pasti lebih gede buat mereka. Karena skenario terbaik kan yang dibayangkan kan? Ya kan? Bukan memperhitungkan berdasarkan apa kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya lebih besar di mana? Ya, di atas. Lebih besar di yang 52% kan? Iya. Itu kemungkinan terburuknya. Tapi tetap loh, kayaknya ya, kalau misalkan Anda udah lihat probabilitasnya seperti ini, tetap dua-duanya juga di entry. Ya, itu sih udah masuk jurang namanya. Soalnya kan mikirnya kayak, oh bisa dua-duanya nih, dapet nih gitu Ya, loh. itu masuk jurang. Dan jadinya seperti yang kita bahas minggu lalu. Hasil akhirnya pasti margin call ujungnya. Iya, Ya kan? Intinya sebenarnya skenario ini nggak mungkin terjadi. Ya kan? Kalau orang benar-benar satu nggak usah belajar banyak-banyak. Yang kedua backtest. Ya kan? Sekarang kenapa saya bilang gitu? Ini kita pakai contoh konkret nih. Kebetulan yang ada di sini kan Excel sama Sasi. Iya. Kenapa Exo sang trader sejati. Belajar trading sejak SMA coba. Dari muda. Sekarang juga masih muda. Excel belajar trading sejak SMA. Ya kan? Udah berapa banyak metode yang dipelajarin? Banyak. Banyak. Jadi bener-bener ngalamin kan momen-momennya bingung, momen apa. Harus memilih metode yang mana, ngalamin semua dong. Ngalamin. Ya kan? Kita bandingkan dengan Sasi. Sasi baru mengenal trading sejak masuk TF. Iya. Ya kan? Kita berandai-andai dengan skenario yang kemarin, yang skenario minggu lalu nih. Ya kan? Ceritanya yang Sasi tahu hanyalah metode double bottom, chart pattern double bottom. Oke? Muncul double bottom nih. Begitu muncul double bottom, nah teorinya yang Sasi pelajarin kalau double bottom begini, buy kan? Oke? Setelah buy, minggu lalu munculnya gimana? Doji. Naik terus muncul doji. Iya kan? Udah nih. Di sini TP-nya Sasi, ya kan? Di sini SL-nya Sasi. Udah jelas nih. Iya.
Berhubung Sasi nggak tahu apa itu doji, berhubung yang Sasi tahu cuma double bottom, ya kan? Benar-benar yang dia pelajarin sepanjang dia trading cuma double bottom. Kira-kira apa yang terjadi? Bodo amat. Ya tunggu lah sampai kena TP. Ya kira-kira Sasi pas lagi muncul doji ini nggak akan terjadi apapun. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Ngerti aja enggak? Bener-bener karena nggak tahu jadinya jadi diem. Nggak usah ngapa-ngapain. Naik TP. Coba Sel. Sang trader sejati yang tahu segala macam metode jadinya takut. Aduh doji nih kalau Oh turun. belum, dikasih tahu dulu. Ini doji loh, Bu Sasi ini doji loh. Enggak dong. Doji apa nih? Itu lain cerita dong. Ya kan posisinya Excel dulu, berhubung tahu segala macam metode kan jadinya takut, ragu kan. Ya kan? Di posisi Sasi akan muncul ketakutan dan keraguan saat dikasih tahu Excel. Itulah awal-awal dari kehancuran. Nyari tahu yang banyak. Abis itu apa tuh doji? Oh gitu caranya. Jadi ini salah dong ya. Telat Enggak, tapi boklosnya. emang benar kalau ketemu doji gini dan tahu doji itu apa, itu pasti buyar. Ya ganggu kan, ganggu kan. Pasti. Makanya kan. Makanya kenapa kita balik-balik bilang kan, the less you know, the better you trade. The less you know, the better you trade. Nggak bosan-bosan saya ngomong itu. The less you know, the better you trade. Karena yang Sasi tahu hanyalah double bottom. Ya. Jadinya Sasi nggak takut. The better you trade. Tapi Pak, kalau ternyata ada doji itu ternyata benar berbalik gimana? Gini, tadi kalau Sasi Pasti bilang, kan teman-teman, kalau tadi Sasi bilang nih, aduh. awal kehancuran gitu kan. Awal kehancuran sebenarnya bukan gara-gara mempelajari ini apa segala macam. Ya kan? Awal kehancurannya sebenarnya karena saat Sasi belajar, Sasi nggak sampai tahu yang namanya probabilitas. Sasi cuma dikasih tahu, nih ada metode namanya double bottom nih. Di Google ada, YouTuber banyak yang ngajarin, mentor-mentor juga banyak yang ngajarin. Namanya double bottom. Oke, cara tradingnya pokoknya di sini buy, selesai, TPSL. Tapi sama sekali nggak ngomong probabilitas berapa, risk reward ratio berapa, consecutive loss berapa, holding period berapa, itu nggak ngomong. Yang kedua, nggak diajarin cara backtest. Iya kan? Nah, tapi itu masalahnya loh. Tar dulu. Karena efeknya apa nih? Saat Sasi nggak diajarin cara backtest, terjadilah Sasi double bottom, posisinya buy, harganya turun. Saat terjadi loss, kira-kira apa yang akan Sasi lakuin? Ya udah balik. Sasi akan cari tahu. Iya. Dia akan cari tahu. Tanya ke saya. Nah, nanya baru ke yang ngajarin. Kan nanyanya ke yang ngajarin. Makin dalam. Ya kan? Saya udah ikutin nih double bottom. Kok loss? Ya kan? Berhubung ini orang nyasar nuntun orang nyasar kan? Ya kan si paling tahu segala metode tapi trader juga bukan. Gua ngomongnya jangan dari hati gitu dong. Gimana sih? Enggak ceritanya kan ini ceritanya. Ini nyampein iya, loh iya. maksudnya Ceritanya. Kira-kira Satu jawaban sini. Excel apa? Jawaban Excel bukannya bilang bahwa ini probabilitasnya sekian persen, ini consecutive loss-nya berapa, ini holding period-nya berapa. Bukan di situ jawaban Excel. Jawaban Excel akan bilang, iya Sas, ini tuh karena muncul doji. Doji itu candlestick pattern. Ya kan, kalau mau trading kita harus tahu bahwa ini adalah pola reversal, bla 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 bla. Masuklah metode kedua. Bener juga ya. Ngomongnya kan? begitu pasti. Iya. Padahal hanya karena satu kejadian loh. Karena satu kejadian, Sasi mempelajari penyebab loss-nya apa. Masuklah metode kedua. Padahal kalau hanya dengan pemahaman simpel bahwa probabilitas. Untuk tahu probabilitas, back test. Maka saat loss, oh ya sudah. Ya bener taunya Itu cuma loss doang. trade. Loss trade doang. The less you know, the better you trade kan? Nah, tapi kalau dipikir ya Pak ya. Berarti di hidup juga the less you know, the better you live dong. Hah? Iya dong. Kenapa nih? Nih misalkan Ngeri ya. amat. Misalkan kita bawa mobil, ya ngebut nih. Mau kemana sih Sal ngomongnya nih? Bawa mobil. Terus? Ketemu jalan basah kan sebenarnya ya cuek lah, karena kita nggak tahu. Ya kan jalan basah ini tuh bahaya tadinya. Nah. Ngebut aja udah cuek. Pas pulang, ini jalan basah ngebut ya? iya. Ya kan? Wah jangan kayak gitu. Dikasih lihat video sama mama. Nih anak tetangga begini. Tergelincir. Tergelincir. Ya kan truk kebalik. Ya kan kita, iya Mah. Jadinya bahaya. Jadinya bahaya. Terus abis itu kita jadi tahu kan bahayanya tahu. jalan basah. Iya. Ya kan? Jadinya setiap kali jalan basah, Tetap terobos. kirain jadi takut Enggak. ngebut. Nanti pulang dimarahin lagi. Enggak ya, tetap hati-hati. Iya, nggak maksudnya benar. Jadinya takut ngebut. Tetap Iya kan? takut ngebut Iya, ya. iya. Sama sih kayak ini, makan martabak. Suka banget sama martabak, ngomong. cuma lagi diet. Apalagi Gimana? makan martabak. Ingat gak sih kita kan suka pesan martabak. Tadi sebelum syuting kita baru makan martabak. Nah, ngomongnya apa? Ih, itu martabak kalorinya banyak banget loh, nanti gendut. Iya, tapi enak. Iya, kan Begitu Ya, dimakan. tapi ngomongnya nggak pas lagi makan juga, Bu. Tapi kan bener, begitu dimakan,
Coba timbang berat badannya, nambah nggak berat badannya? Ya emang Mas Sali makan bukan martabak gara-gara doang. martabak, bukan gara-gara martabak dong, ya kan? Siangnya makan nasi padang, ya kan? Pagi makan bakmi, sore Dibuka makan bakso. bisa. Dibuka semua. Tapi ada bener ya, begitu nimbang, berarti iya nih naik nih. Bener juga Sasi bilang gara-gara martabak. Martabak Nah, emang kan, jahat. Martabak Nino. emang jahat, lemaknya paling banyak, gini-gini segala macam martabak pokoknya. Besok-besok trauma soal Iya, martabak. makan setengah doang, padahal lagi pengen-pengen makan martabak nih. Iya, Sama. tapi saya sih kurang sependapat ya kalau sampai dibilang the less you know the better you live gitu kan. Seakan-akan semakin dikit kita tahu, hidup kita semakin enak. Bener sih semakin enak. Karena seakan-akan kita enjoy life, freedom banget. Tapi jangan harafiah banget. Iya, andaikan ada penyakit dalam badan saya. Coy. Ya kan? Amit-amit nih ya, amit-amit nih. Andaikan ada penyakit dalam badan saya bilang, the less I know, the better I live. Nggak usah saya cari tuh penyebabnya apa. Tau-tau lewat loh. Iya, amit. Itu kan nggak lucu jadi. Tapi kan kalau nggak tahu malah biasa-biasa aja. Iya bener sih, jadi biasa-biasa aja. Jadi antara iya dan tidak lah. Konsepnya Ya nggak gitu, kan? tapi Jadi salah kalau gini lah, dalam hidup kali kita ya. terjemahkannya agak halus dikit. Maksudnya dalam banyak kejadian sebenarnya. Saat kita nggak tahu itu jadi kita tuh nggak ragu dan nggak takut. Iya kan? Aplikasikanlah itu dalam trading. Ya kan, dalam kehidupan pilih-pilih deh silakan. Ya kan, jangan dalam segala hal. Tapi dalam trading itu mutlak. The less you know, the better you trade itu mutlak. Karena saat kita nggak terlalu banyak belajar, jadinya kita nggak tahu, malah jadinya tradingan kita beres. Pak, tapi kalau yang namanya baru-baru kenal dunia trading, ya bener nih ya. Gimana ya? Namanya juga kita baru tahu sesuatu, Lagi baru suka semangat sesuatu banget lagi gitu berkobar loh. nih ya. Masa iya? Kita dibatasin belajarnya, Nggak. dibatasin nyoba-nyobanya, apa backtestnya, semuanya lah Oh, Pak. backtestnya jangan. Jadi semangat yang berkobar tadi, ya kan? Jangan untuk belajar, untuk backtest. Orang itu kebanyakan tuh kalau dengar metode baru, wah semangat belajar. Ya Iya, itu. Itu kalau dijelasin ya Pak, ini metode double bottom. Nyimak tuh. Begini polanya, Bapak bisa ngeliat di chart begini. Bapak lihat, habis itu Bapak backtest. Ngomongnya sih iya Pak Excel saya akan backtest. Saya yakin pasti saya backtest. Oke Pak, minggu depan ya. Iya, yaudah minggu depannya Pak, mana hasil backtestnya? Enggak lah. Aduh, belum sempet. Belum sempet. Aduh, jangan Sibuk lah. banget nih Lupa. kerjaannya. Capek. Iya. Udah itu kurang-kurang kebiasaan kayak gitu. Bener-bener, ya itulah semangat yang berkobar tadi dipindahin nih. Jangan cuma belajar metode mulu, gak guna belajar metode mulu. Belajar metode 1-2, backtest. Belajar metode lagi 1-2, backtest. Begitu ketemu hasil backtestnya benar-benar jalan, probabilitasnya tinggi, semuanya serba profitable, risk reward ratio-nya make sense. Ya kan, holding period-nya make sense, consecutive loss-nya make sense. Trading, ikutin data backtestnya. Abis itu, nggak usah ngapa-ngapain, jadilah orang termales di dunia. Nggak usah belajar metode baru, ya kan? Dan benar-benar tradingnya hanya ikutin metodenya. Sesimpel itu. Saat trading ikutin metodenya, sebenarnya itu hidupnya indah nggak? Santai nggak? Ya Santai. Santai, pasti santai, karena hanya nunggu momentum. Tapi nggak seru. Ya, iya, jarang-jarang. Nah ini, nyari seru apa nyari duit, kan itu. Ya kalau bisa kan Dua-duanya dapet gitu ya maksudnya selalu kan. ngomongnya kan dua-duanya dapet gitu Kalau loh. bisa, Kalau bisa. nyatanya habis duit kan. Ya itu aja kan? Ya iya. Ya niatnya sih mau trading for living. Iya, enggak lah gini. Saya memilih menjadi trader karena jadi trader itu bisa santai, bisa males. Tapi sifat itu emang males orang kalau lihat. Iya, emang slow, Nggak. kayak slow aja gitu ya. Iya, Males dalam menjalankan kegiatan tradingnya loh ya. Dalam artian, ya udah nggak usah semua metode dipelajarin. Itu kan enak males. Iya. Bener kan? Abis itu ya udah nggak usah ngatin chart dulu. Momentum lagi nggak ada, nggak usah trading. Kalau gitu ngapain kalau nggak trading? Iya, Libur, ngapain? having fun, enjoy life. Ya itu kan buat bapak yang emang udah berjalan trading for livingnya begini udah enak banget. Kalau buat teman-teman gimana? Ya emang bener, jadi trader itu kenyataannya begitu. Gimana sih? Oh. Jangan dibolak-balik. Jangan menikmati kegiatan tradingnya. Kalau Ya kan? misalkan yang teman-teman yang lain ada juga nggak kayak gitu? Apa jangan-jangan Ada, Sasi ketemu. Oh iya, yang waktu Sasi itu. ketemu. Iya. ketemu di mana? Itu waktu itu pokoknya Di kita mananya ada saya nggak berani ngucap. waktu itu kita ada ngumpul sama trader, Ini siapa nih? pengguna Ada. aplikasi juga ya Pak ya. Ada level master. Terus udah gitu, iya benar level master. Terus udah gitu dia bilang, saya kenapa pilih menjadi seorang trader? Karena itu pekerjaan yang apa ya, males. Bisa kayak saya kaum rebahan itu bisa menikmati. Tuh. Kaum rebahan. Iya. Masa iya? Iya, jadi sehari-hari nih misalnya gini ya, dia lagi nyantai
dia suka nyantai kan, santai, slow gitu. Tidur, bangun tidur, nih sebelahnya meja kerja, ada rodanya, tinggal dia tarik aja udah. Dia tarik, set di depan dia, udah dia trading. Sesantai itu. Iya. Iya, dia milih jadi trader, kerjaannya dia jadi trader ya karena dia males. Dan sekarang kita mikirin pakai nalar aja deh. Biar jadi kaum Kalau rebahan. kita jadi trader bener, ya kan? Nggak semua metode kita pakai, jadinya hidup kita santai. Jangan semua metode dipelajarin, jadinya hidup kita santai. Trading hanya nunggu momentum, jadinya hidup kita santai. Dan justru dapat duit. Jadi bahkan kalau saya boleh ngomong, satu-satunya pekerjaan yang saya tahu, satu-satunya profesi yang saya tahu, dituntut untuk malas adalah trader. Kalau kita boleh nggak Pak? Ya silakan. Nggak canda. Iya. Jangan. Nggak. Macem-macem ya. Nggak. Halo, Mae Mamut. Bener dong. Kalau trader malah dituntut untuk males. Malesnya dalam artian apa sih? Males ngeliatin chart sering-sering. Jadi hanya ada momentum baru trading. Itu males loh sebenarnya. Selebihnya ngapain? Santai, nikmatin aja hidup. Tapi ntar ini, teman-teman dianggapnya kayak menilainya, ih gak up to date banget sama market. Masa ngeliat market jarang-jarang trader? Ya ilah. Ya nggak? Kalau trader cuma pengen kumpul-kumpul ngomonginnya market mulu, ngomongin tradingan mulu. Iya dong, biar keren. Kan keren apalagi di kafe gitu ngomong kenceng-kenceng. Ini double bottom gitu kan, yang lain denger semua. Wah trader tuh orang tuh, wah kan keren gitu loh. Saya sih pernah kumpul sama trader-trader Singapura. Kita sama-sama tahu trader di Singapura itu yang namanya profesi trader itu tinggi loh derajatnya. Kastanya tinggi kalau kita bilang. Ya kan? Saya kumpul sama mereka di penthouse trader-trader semua, ya dari campur aduk umurnya. Nggak ngomongin tradingan, nggak segala macam metode mereka pakai, nggak semua pair mereka tradingin. Mereka hanya spesialis di beberapa metode. Contohnya Excel spesialisnya di metode A misalkan. Pairnya hanya sterling dan euro. Sasi menggunakan metode B. Spesialisnya hanyalah di pair gold dan yen misalkan. Ya sudah. Dan saat kumpul kita hanyalah enjoy life. Nggak ada yang ngomong tradingan sama sekali. Mau ngapain? Hebat ya. Iya, seru ya kayak gitu ya. Ada ya kayak gitu ya. Ya memang semestinya trader begitu. Dan sesuai yang tadi saya bilang, kita mikir pakai nalar aja. Kalau tradingnya hanya nunggu momentum, kurang santai apa hidupnya? Biasa banyak liburnya juga sih Pak, bener-bener cuma nungguin momentumnya aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Ya sudah, bukannya itu kehidupan yang dipenginin semua orang, santai tapi dapat duit. Betul. Gimana sih? Santai tapi udah duit, betul. Jangan malah living for trading, jangan malah menikmati kegiatan tradingnya. Jadi kita berdebat selama berapa jam menurut itu ya? 3 jam. Tidak ada gunanya Excel. Nggak ada Buat gunanya. apa berdebat? Tahu Makanya gitu. jangan penasaran sama hal yang enggak. Memikirkan hal yang nggak penting, menambah beban pikiran. Iya. Ya udah teman-teman, mau jadi real trader, belajar sama yang beneran trader. Now or never ya, change your life. Bye.